Tiga. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Nongkrong Berfaedah bareng gue Digo yang bakal nemenin kalian selama 5 menit ke depan. Nah, topik kita hari ini agak kelihatan berat nih, tapi tenang aja, cara bahasnya tetap dengan gaya warung kopi. Kita bakal ngobrolin tentang wawasan kebangsaan, dan hari ini bakal rame banget. Gue nggak ditemenin sendiri, tapi ada 4 orang narasumber keren dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita sapa dulu ya satu-satu. Ada Mas Pane. Halo Mas Pane. Halo. Dengan Mas Sultan juga. Halo. Halo. Mas Adam. Halo. Halo Mas Milhan juga. Halo. Oke, langsung aja nih. Kalau dengar kata wawasan kebangsaan, jujur aja nih. Kadang anak muda kadang mikirnya tuh ke materi P4. Penataran jam sekolah atau kuis hafalan Pancasila yang kaku banget. Padahal konteks zaman sekarang nih udah beda ya. Menurut Pane dulu deh, dari sudut pandang akademisi, wawasan kebangsaan di era sekarang nih, bagaimana sih? Perspektif yang menarik sih sebenarnya Digo. Sebenarnya wawasan kebangsaan itu simpelnya itu cara pandang. Cara pandang kita sebagai bangsa tentang diri dan lingkungannya. Jadi intinya itu bagaimana cara kita mengaitkan keberagaman kita dengan cita-cita bersama. Nah, masalahnya dulu cara penyampaiannya itu memang terkesan doktrin. Tapi di era digital yang sekarang, wawasan kebangsaan itu bukan soal hafal pasal, tapi soal kesadaran kolektif. Seberapa peka kita menjaga persatuan di tengah gempuran arus informasi ganda. Itu. Wah, setuju banget nih sama Mas Pane. Berarti bukan cuma soal teori ya, Mas Pane. Kita lanjut ke Mas Sultan nih, sebagai orang yang tiap hari turun ke komunitas warga. Ngelihat wawasan kebangsaan ini, bentuk nyatanya gimana sih di lapangan, Mas Sultan? Kalau di lapangan itu simpel banget. Wawasan kebangsaan itu kelihatan waktu ada bencana, terus orang saling bantu tanpa nanya agama lu apa, suku lu dari mana. Wawasan kebangsaan itu empati sosial. Tapi jujur aja, tantangannya sekarang adalah isu toleransi dan tenggang rasa yang kadang gampang banget tergerus sama provokasi di media sosial. Aduh, pas banget nih ya, ngomongin soal media sosial sama anak muda. Sadam, kalau menurut lu yang berkecimpung di dunia industri kreatif dan deket banget nih sama Gen Z, anak-anak sekarang tuh masih peduli gak sih sama isu kebangsaan? Atau jangan-jangan udah pada apatis juga nih? Ya, gue sih belak-belakan aja ya. Anak muda tuh bukannya apatis, tapi mereka gampang ilfil. Kalau dibawain pakai gaya maha guru atau ceramah formal, Gen Z itu nasionalismenya beda cara mainnya. Contohnya waktu produk lokal bisa go internasional atau waktu kita bikin konten kreatif yang mengangkat budaya lokal terus viral, itu bentuk cinta tanah air versi mereka. Jadi wawasan kebangsaan buat anak muda kayak kita ini soal pride dan aksi nyata yang relate. Menarik banget nih ya, Mas Sadam, izin, pride dan aksi nyatanya. Kalau menurut Mas Milhan nih, sebagai penikmat dan penggiat budaya, gimana melihat pergeseran ini? Apakah nilai-nilai tradisi kita masih kuat menopang untuk wawasan kebangsaan ini? Sebenarnya kan tradisi dan budaya itu akar dari wawasan kebangsaan kita. Indonesia itu unik karena kita dibangun dari ribuan budaya yang beda-beda, tapi punya payung yang sama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang dibilang Sadam tadi betul. Budaya itu fleksibel. Tugas kita itu cuma mengurung budaya di museum, tapi menghidupkannya. Wawasan kebangsaan yang kuat itu lahir dari rasa bangga dan paham akan identitas budayanya sendiri sebelum menyerap budaya luar. Wah, makin seru nih obrolannya. Tapi gini-gini, kita kan sering ngomongin tentang polarisasi, hoaks, sampai isu intoleransi. Kalau dari sudut pandang kalian berempat, apa sih solusi konkret supaya wawasan kebangsaan ini nggak cuma jadi slogan yang kosong? Hmm, Kalau dari saya pribadi ya, itu ada penguatan literasi digital pastinya. Orang yang punya wawasan kebangsaan kuat, itu nggak bakal gampang diadu domba sama nasib penyebar di internet. Itu sih. Kalau dari saya, ruang kolaborasi. Makin sering orang dari beda latar belakang bikin kegiatan bareng, makin tinggi rasa persaudaraannya. Kalau dari gue sih sederhana aja ya.
bikin nasionalisme itu keren. Kemas narasi sebagai sebangsa, sebagai bahasa pop, visual yang menarik dan wadah yang kreatif. Tapi jangan lupa juga untuk rawat keberagaman mulai dari hal terkecil, menghargai tetangga, mendengarkan perbedaan pendapat dengan kepala yang dingin. Luar biasa. Daging semua nih isi obrolan kita hari ini. Mungkin kita masuk ke bagian kesimpulannya aja ya. Wawasan kebangsaan itu bukan sekedar hafalan di buku teks, tapi sikap hidup harian kita. Bagaimana kita saling merangkul, berkarya, dan menjaga rumah bersama yang kita jaga yaitu Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Pane, Mas Sultan, Sadam, dan Mas Milhan juga yang udah meluangkan waktu untuk berbagi perspektif keren hari ini. Sama-sama Mas Digo. Terima Sama-sama, kasih. Digo. Terima kasih. Dan buat kalian yang nonton atau dengerin, jangan lupa ya share pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Nongkrong Berfaedah. Gue Digo, pamit dulu. Salam Indonesia.